Coba lo jujur, tiap lihat kemasan jamu legendaris ini, yang ada di pikiran lo itu siapa? Nenek-nenek galak? Dukun pelet yang ngasih resep anti gagal? Atau jangan-jangan lo kira itu ibunya tukang jamu keliling yang sering lewat di komplek lo? Salah besar. Ini bukan sekedar foto jadul yang ditempel di botol jamu. Ini adalah wajah dari Lau Ping Nio, seorang ibu rumah tangga biasa yang sama sekali nggak punya pendidikan bisnis formal, tapi sukses membangun imperium jamu terbesar senusantara. Namanya Nyonya Mener, sebuah nama yang lebih dari 1 abad mewakili warisan, kepercayaan, dan kepahitan. Hari ini, kita nggak cuma bahas jamu, kita bahas bagaimana sepiring cinta di dapur sederhana bisa jadi perusahaan raksasa. Bagaimana nama besar bisa bertahan di tengah kolonialisme dan perang. Dan yang paling pahit, bagaimana konflik internal dan hutang bisa meluluh lantakan warisan nyaris 1 abad. Ini adalah kisah bisnis keluarga Indonesia yang paling epik, yang dimulai dari keputusasaan seorang istri. Bayangin, kita mundur jauh ke tahun 1900-an awal di Semarang. Di sana, hiduplah Lau Ping Nio, si empunya nama. Suaminya, seorang pedagang, lagi sakit parah. Berbagai pengobatan udah dicoba, tapi nggak ada yang mempan. Lau Ping Nio ini bukan dokter atau apoteker. Dia cuma seorang istri yang cintanya ke suami itu gede banget. Dia nggak mau nyerah. Akhirnya, dia kembali ke resep nenek moyang. Mencoba-coba meracik jamu tradisional dari rempah-rempah yang dia tahu betul khasiatnya. Diracikkan di dapur dengan ketelitian seorang ibu. Ajaibnya, jamu racikannya itu berhasil. Suaminya perlahan-lahan sembuh. Dan karena suaminya punya kebiasaan manggil istrinya Mener, sebutan yang lucu buat istrinya, yang mungkin terdengar kayak nyonya, tapi terasa lebih akrab, Lau Ping Nio pun dapat julukan Nyonya Mener. Tepat di situ, di dapur sederhana, jamu itu nggak cuma nyembuhin suami, tapi juga nyalain api bisnis. Orang-orang di sekitar Lau Ping Nio lihat keberhasilan ini. Mereka pun minta dibuatkan jamu yang sama. Dari mulut ke mulut, keahlian Lau Ping Nio menyebar. Gue mau kasih tahu satu hal yang mind-blowing di sini. Di era itu, kepercayaan adalah mata utama paling mahal. Lau Ping Nio nggak punya izin resmi yang ribet, nggak punya ijazah dari sekolah tinggi, dan nggak punya modal buat iklan gede-gedean. Modalnya cuma 1, trust. Untuk membangun trust itu, dia ngambil langkah yang super berani di masanya. Pada tahun 1919, saat usaha ini resmi berdiri dengan nama Jamu Cap Potret Nyonya Mener, dia menaruh wajahnya sendiri, potret dirinya, di setiap kemasan produk. Coba lo pikirin. Ini kayak lo buka warung kopi paling terkenal. Tapi tiap cangkir kopi yang lo jual, ada stiker gede foto muka lo di situ. Kenapa harus foto? Karena Lau Ping Nio pengen bilang ke semua orang, gue yang ngeracik ini. Gue menjamin kualitasnya. Kalau ada apa-apa, lo tahu ke siapa lo komplain. Ini namanya personal guarantee yang gak main-main. Di saat produsen lain cuma pakai logo hewan atau gambar bunga, Nyonya Mener pakai wajah manusianya. Itu inovasi branding paling gila di masanya. Keputusan branding inilah yang jadi pondasi utama. Jamu Cap Potret Nyonya Mener pun ngacir di pasaran. Mereka nggak cuma jualan jamu, mereka jualan kepercayaan dan personal touch. Bisnis ini pun berdiri kokoh, melewati gejolak zaman yang nggak masuk akal. Mereka selamat dari masa penjajahan Belanda yang represif, bahkan selamat dari masa-masa pendudukan Jepang yang kejam, hingga akhirnya menyambut kemerdekaan Indonesia. Ketika ekonomi negara kita kocar-kacir, jamu Nyonya Mener tetap laku keras. Nyonya Mener, si Lau Ping Nio, tahu betul resep jamunya harus otentik, dan ketelitian itu nomor 1. Dia bahkan dikenal sangat protektif soal resep. Kabarnya, hanya sedikit orang yang tahu persis takaran rahasia di dapur perusahaan. Ini adalah bentuk quality control yang gokil,
memastikan bahwa warisan yang dibangun dari cinta itu nggak ternodai. Sampai di sini, kisah Nyonya Mener adalah dongeng sukses yang sempurna. Tapi kayak semua dongeng, ada babak kedua yang menentukan. Setelah Lauping Nio wafat pada tahun 1978, tongkat estafet bisnis beralih ke generasi kedua, terutama cucu-cucunya, seperti Noni Ong dan Hans Ramana. Di tangan generasi kedua inilah, Nyonya Mener benar-benar berubah dari usaha rumahan legendaris jadi korporasi modern. Mereka nggak cuma jualan di pasar lokal, tapi udah berani ngirim jamu ke mancanegara. Pabrik di Semarang dimodernisasi, sistem distribusi diperluas, dan ratusan jenis produk baru dikembangkan. Mereka bikin jamu jadi keren, jadi merek nasional yang dibanggakan. Ini adalah masa keemasan Nyonya Mener. Mereka mencapai puncak kejayaan, berani bersaing dengan produk-produk farmasi modern. Bayangin, jamu tradisional kita bisa diekspor ke Amerika, Australia, dan berbagai negara Asia. Mereka membuktikan warisan budaya kita punya tempat di pasar global. Mereka sukses bikin duit dari rempah-rempah yang sering kita anggap remeh. Sampai awal tahun 2000-an, Nyonya Mener ada di puncaknya. Ibaratnya, mereka ini adalah Google-nya industri jamu Indonesia saat itu. Namun, di balik semua kemewahan dan ekspansi itu, ada penyakit kronis yang mulai menggerogoti dari dalam. Konflik keluarga. Konflik ini sering terjadi di bisnis keluarga manapun. Ini kayak lo punya warung kopi paling ramai, duitnya gede banget. Tapi di dapur, adik kakak, om tante, rebutan kunci brankas dan mesin kasir. Meja depan penuh pelanggan, tapi di belakang dapur lo udah bobrok karena semua sibuk berantem. Setelah wafatnya sang pendiri, nggak ada lagi sosok sentral yang punya wibawa mutlak untuk menyatukan visi. Nyonya Mener terbagi menjadi faksi-faksi dalam keluarga, masing-masing dengan ambisi dan kepentingan yang berbeda. Mereka mulai saling tuntut-menuntut di meja hijau. Ini bukan cuma berantem biasa, ini adalah perebutan kendali perusahaan senilai triliunan rupiah. Masalah makin parah ketika urusan tata kelola mulai amburadul. Ditambah lagi, beban utang perusahaan mulai menumpuk. Utang ke bank, utang ke pihak ketiga. Titik baliknya datang dari sebuah gugatan utang. Salah satu kreditor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan pada Agustus 2017, setelah sidang yang panjang dan pahit, palu pengadilan resmi diketuk. PT Nyonya Mener dinyatakan pailit, bangkrut. Hampir 1 abad, 98 tahun berdiri. Berjuang melewati 3 era penjajahan, 2 perang dunia, dan berbagai krisis ekonomi. Tapi tumbang di era modern, bukan karena gagal jualan, melainkan karena gagal mengelola diri sendiri. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah super pahit Nyonya Mener ini? Pertama, kekuatan branding itu nggak ada matinya. Kedua, uang dan tahta bisa menghancurkan apapun, termasuk hubungan keluarga. Kisah Nyonya Mener adalah pengingat keras. Jamu yang mereka buat itu untuk kesehatan dan keharmonisan. Tapi di akhir hayatnya, perusahaan itu sendiri sakit parah dan tidak harmonis. Itu adalah ironi terbesar dalam sejarah bisnis Indonesia. Sayang sekali, nama besar Nyonya Mener kini hanya tersisa di museum, di memori kolektif kita, dan di botol minyak telon yang sesekali masih kita temukan. Sebuah warisan hampir 1 abad yang tumbang, bukan karena pesaing, melainkan karena perang saudara di dapur sendiri. Gimana menurut lo? Udah tahu kan sekarang? Jangan lupa share cerita ini ke teman tongkrongan lo. Sampai jumpa di kisah unik berikutnya.